jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya Teteh? Wah, luar biasa ya. Kita sama-sama boleh berkumpul lagi kembali dalam ibadah tahun baru. Mau menyongsong tahun yang baru, kita harus punya semangat yang baru. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita, Dia selalu menyertai buat kita. Mari kita sama-sama kita mau masuk ke dalam ibadah kita di malam hari yang indah ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang telah kami lewati. Hari demi hari, waktu demi waktu telah kami lalui Tuhan. Kami melalui dengan penuh sukacita karena Engkau Tuhan selalu menyertai setiap langkah kami. Kami tahu Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2021 Tuhan. Kiranya penyertaan-Mu yang sempurna terus menyertai setiap kami Tuhan. Layakan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hari demi hari hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hidup kami hanya untuk bagi-Mu saja Tuhan. Berkati malam ini Tuhan, ibadah ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Tempat di mana kami Tuhan Yesus beribadah, yang mungkin saat ini kami sedang bersama keluarga kami. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati setiap kami, lindungi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap apapun Tuhan, masing-masing dari pekerjaan kami Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang bimbing selalu. Dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teduhkan hatimu sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan penuh hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ucapkan syukur-Mu padanya. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku Tuhan. Sungguh Kau yang termulia, dan jiwaku menyembah-Mu Tuhan. Jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Lebih sungguh katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami Tuhan. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, Ku mau bersyukur padamu Tuhan. ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, Nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia,
jemaat Tuhan sama-sama angkat tanganmu, katakan, oh Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, oh ku angkat hatiku, Yesus, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Biar musik mengalun. Oh kau Yesus kami, kau Yesus kami yang terbesar. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu, Yesus. Pujian hormat, segala syukur, segala hormat hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu menyembahmu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Biar jemaat Tuhan saja sama-sama katakan, ku angkat hatiku, tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Karena kau Yesus anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, lebih sungguh katakan, ku angkat hatiku Tuhan. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu Tuhan. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, Yesus. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Hanya kau Yesus, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Lebih lagi katakan, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari sembah Yesus. Engkaulah anugerah
Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur yang melimpah di hadapan Tuhan. Kalau kami boleh sampai berada di penghujung tahun 2020, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Masalah boleh ada, persoalan hidup boleh datang Tuhan. Tapi hari ini kami mengakui, kami punya Allah yang hebat. Kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang mengubahkan ratapan kami menjadi tarian. Semua umat Tuhan yang mencintai Tuhan, yang menyayangi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita mau bersorak untuk Tuhan Yesus. Amin. Haleluya.
Tuhan yang luar biasa. Amin. Benar Boleh benar kasih banget. tos mungkin jemaat Tuhan sedang beribadah dengan sanak keluarga, family. Mungkin ada yang ngajak tetangga juga. Kasih tos yuk kanan kiri. Wah, Katakan Tuhan baik. Tuhan baik luar biasa. Luar biasa, amin. Mungkin banyak kesaksian, banyak pengalaman hidup kita sepanjang Januari sampai dengan Desember. Kalau dihitung kasih Tuhan, gak akan pernah terhitung. Kita gak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menguatkan hidup kita. Hanya firman Tuhan yang menjadi pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan kita. Sore hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Gembala. Dialah firman yang ditaburkan menjadi rema di dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui, kami menyadari ya Bapa, tanpa Tuhan kami gak bisa berjalan Tuhan. Tanpa tuntunan Roh Kudus kami akan sering salah jalan. Tapi kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang gak pernah meninggalkan hidup kami. Allah yang selalu merubahkan ratapan kami menjadi tarian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Sama-sama katakan, bila engkau tak besertaku, Tuhan Yesus, ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah sama-sama katakan lebih sungguh. Engkau tak besertaku, Haleluya. ku tak mau berjalan. Kami perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan
perlu pimpinan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami butuh kasih karunia Tuhan di hari-hari hidup kami. Pimpin langkahku setiap waktu. Ini harapan kami Tuhan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan-Mu. Lebih sungguh katakan Besertaku, terima kasih Tuhan. ku tak mau berjalan. Silakan kepada hambanya Ibu Gembala. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Beri sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih benar Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan untuk berjalan di depan kami. Kalau bukan Tuhan yang berjalan bersama dengan kami tidak akan mampu untuk berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dengar kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kaki salib-Mu Tuhan, agar hamba tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Biar ada perkataan-Mu dalam perkataanku, ada isi hati-Mu dalam isi hatiku Tuhan. Apa yang hamba sampaikan benar-benar isi hati Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, hamba serahkan ibadah malam hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, kita katakan amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Oke. Malam hari ini tepat tanggal 31 Desember tahun 2020 ya. Malam pergantian tahun, malam tahun baru, malam di mana kita menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Saya percaya banyak sekali hal yang sudah kita lewati, banyak sekali hal yang sudah kita lalui gitu ya. Senang, sedih, kecewa, marah, dan segudang peristiwa sudah kita lewati selama 1 tahun. Saya yakin tidak ada yang menyangka bahwa keadaan tahun 2020 rupanya seperti ini gitu ya. Tidak ada yang menyangka bahwa kondisi tahun 2020 rupanya buat sebagian orang atau bahkan mungkin buat banyak orang terasa begitu sulit gitu ya Bapak Ibu. Tapi malam hari ini gitu, sebelum kita masuki tahun yang baru, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena seperti yang tadi lagu dinyanyikan ya oleh worship leader gitu. Bila engkau yang tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8
ayat 1 sampai dengan ayat ke-18. Ya, Ulangan pasal ke-8 ayat 1 sampai 18, silakan dibaca. Ulangan 8 ayat 1 sampai dengan 18, perikopnya tentang bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perak bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, gunung batu yang keras. Dan yang tidak ada air, Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Maka janganlah kau katakan pada hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenekmu seperti sekarang ini. Ya, demikian firman Tuhan, terima kasih. Kitab Ulangan ditulis di masa-masa akhir bangsa Israel di padang gurun, saudara. Kitab Ulangan ini memang, ya judulnya Ulangan ya, jadi isinya memang pengulangan tentang kisah perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan Mesir hingga menuju masuk tanah perjanjian. Jadi kitab Ulangan ditulis di masa-masa akhir bangsa Israel di padang gurun dan akan segera memasuki tanah perjanjian. Nah, yang menulis kitab ini adalah Musa. Dan kenapa harus ditulis? Musa menulisnya menjadi kitab Ulangan sebagai bentuk peringatan kepada
bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tetap mengingat apa yang sudah dilalui selama 40 tahun. Kenapa harus diulang supaya diingat? Karena selama 40 tahun tentu saja generasi-generasi baru sudah lahir. Generasi pertama yang baru keluar dari tanah perbudakan sampai pada masuk tanah Kanaan, itu kan sudah berapa generasi ya selama 40 tahun. Sehingga perlu diingatkan, perlu diulangi apa yang sudah terjadi selama 40 tahun yang lalu. Dan saya mencatat bahwa kitab ini ditulis kurang lebih di bulan terakhir tahun yang ke-40. Jadi itu sudah banyak sekali generasi-generasi yang muda yang tidak mungkin yang kurang mengetahui atau kurang paham tentang apa yang sudah terjadi di masa yang lampau gitu ya. Jadi karena saat itu sudah banyak generasi yang baru dari pendahulu-pendahulu kita sehingga banyak yang kurang mengerti tentang kisah selama 40 tahun, maka penting untuk ditulis oleh Musa kitab Ulangan ini gitu. Salah satunya yang sangat penting juga adalah perikop ini. Judulnya adalah bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ya, Musa mengingatkan tentang bagaimana pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel selama 40 tahun. Musa mengingatkan dalam perikop ini bahwa Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Bangsa Israel sudah mengalami yang namanya kelaparan, kehausan, kepanasan, kedinginan, ketakutan dari serangan-serangan binatang-binatang buas gitu ya, dari serangan-serangan musuh. Suku-suku bangsa yang mereka tidak kenal, yang menyerang mereka gitu. Bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk mengalami hal-hal demikian. Betul, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan banyak badai, persoalan mereka harus alami. Bahkan 40 tahun berputar-putar di padang gurun, Tuhan izinkan kepada bangsa Israel. Dicatat dalam ayat yang kedua bahwa apa sih sebenarnya tujuan Tuhan? Musa mencatat bahwa ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau. Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan tidak membiarkan hal-hal tersebut terjadi pada bangsa Israel tanpa tujuan yang jelas. Rancangan Tuhan, rancangan yang baik, rancangan yang damai sejahtera, yang tidak mungkin mencelakakan setiap kita, setiap umat, apalagi itu bangsa, umat pilihan Tuhan. Jadi Tuhan izinkan semuanya terjadi untuk sebuah alasan, supaya Tuhan tahu mana orang-orang yang sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, mana orang yang sungguh-sungguh berpegang pada perintahnya, atau yang tidak. Karena sekalipun dia mengalami kepanasan, kehujanan, kedinginan, ketakutan gitu ya. Sekalipun banyak sekali tantangan, persoalan, masalah yang bangsa Israel hadapi di ketika keluar dari tanah perbudakan lalu berputar-putar di padang gurun. Tapi kenyataannya, buktinya Tuhan tetap menolong. Tuhan tetap menyertai. Lewat apa? Ada tiang api, ada tiang awan, ada roti mana? Dibilang bahwa roti yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu gitu ya. Roti mana? Yang turun dari sorga. Ada burung puyuh. Ada air yang keluar dari batu. Memang betul bangsa Israel mengalami banyak sekali kesulitan, persoalan, masalah gitu ya. Selama di padang gurun ketika dia keluar dari tanah. Sampai mereka bilang kalau hanya untuk begini aja kenapa kita gak mati aja di Mesir. Kenapa harus kita capek-capek mati di padang gurun gitu, kata bangsa Israel kepada Musa. Tapi Tuhan tetap izinkan kok itu semua terjadi. Tuhan tetap izinkan semua hal-hal yang menurut kita buruk gitu ya. Tuhan tetap izinkan hal-hal yang tidak baik menurut kita terjadi untuk sebuah alasan. Sekalipun bangsa Israel mengalami banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak baik menurut mereka. Banyak sekali kejadian-kejadian yang pahit, yang tidak menyenangkan gitu. Tapi toh pertolongan Tuhan juga tidak pernah berkurang kan? Tapi toh penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti bukan? Tuhan izinkan semuanya ini terjadi untuk tujuan yang baik. Kenapa sih harus begitu dulu?
Mungkin sebagian kita akan bertanya, kenapa sih harus begitu cara berpikirnya Tuhan gitu. Harus begitu sih cara kerjanya Tuhan. Ya sebenarnya sih itu suka-sukanya Tuhan ya, bagaimana cara kerjanya dia. Tapi saya mau bilang bahwa karena Tuhan itu nggak mau ketika sederet janji-janji yang sudah diberikan, sederet janji-janji yang akan diberikan kepada bangsa Israel pada masa itu, kemudian hari akan diterima oleh bangsa Israel dengan tidak bertanggung jawab. Tuhan memberikan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tuhan tidak mau janji itu diterima bangsa Israel dengan tidak bertanggung jawab. Dengan pada akhirnya tidak memuliakan Allah. Tuhan gak mau kayak gitu. Karena percuma. Bahkan Tuhan gak mau ketika janji itu diberikan, maka justru ujung-ujungnya pada akhirnya ujung-ujungnya akan membuat bangsa Israel melupakan Tuhan. Makanya di ayat 11 sampai ayat ke-13 Musa berkata, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, ketetapan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14 dikatakan apa? Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu. Iya. Tuhan gak mau ketika bangsa Israel pada akhirnya menikmati, menerima janji itu, tapi justru melupakan Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Sepertinya apa yang disampaikan Musa, sepertinya apa yang dialami bangsa Israel, saya rasa relevan kok dengan kehidupan kita pada saat ini, saudara. Di penghujung tahun ini saya mau mengingatkan bahwa cobalah kita flashback. Coba deh kita ingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan. Coba deh. Di tahun 2020 saya tahu banyak kesulitan. Saya tahu banyak persoalan. Saya tahu tahun 2020 itu rasanya jadi padang gurun buat kita semua gitu ya. Bagi kebanyakan orang tahun 2020 serasa jadi padang gurun yang gersang, yang sulit untuk mendapatkan apa-apa gitu ya. Begitu banyak problem, semua aspek kehidupan goncang. Bahkan seluruh dunia merasakan efeknya gitu. Rasanya memang terlalu banyak atau terlalu berat, terlalu sulit hal-hal yang kita alami gitu. Masalah kesehatan di tahun 2020 ini, ada virus, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, banyak keluarga-keluarga bercerai tahun ini. Masalah pendidikan, sulit buat yang masih sekolah ya, buat anak-anak sekolah gitu, mengikuti pembelajaran online saat-saat ini tuh cukup sulit, orang tua pun kesulitan. Bahkan pelayanan, gereja-gereja semua merasa kesulitan. Tapi masalahnya, kenyataannya, Tuhan juga tetap izinkan ini semua terjadi, saudara. Dulu saya pikir juga, virus COVID-19 ya udah gitu. Paling ini sebentar aja gitu ya. Nggak ada yang pernah menyangka bahwa benar-benar sampai penghujung tahun ini tanggal 31 gitu. Semua masih begini. Bahkan mungkin semakin memburuk gitu ya kondisinya. Nggak ada yang pernah menyangka dan nggak ada yang pernah menginginkan situasi ini terjadi. Tapi toh Tuhan tetap izinkan. Seperti yang bangsa Israel alami, saudara. Seperti yang bangsa Israel alami, bahwa apa yang terjadi, apa yang kita alami, semua untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Musa mengingatkan supaya jangan sampai apa yang Tuhan berikan menjadi hal yang tidak memuliakan Tuhan. Di ayat 11 sampai ke 14, Musa mengingatkan bangsa Israel jangan sampai perjalanan selama 40 tahun yang bangsa Israel lewati bersama dengan Tuhan menjadi sia-sia. Ketika dia menginjak tanah Kanaan, semuanya menjadi lupa. Dikatakan bahwa
Apabila engkau sudah makan kenyang, mendirikan rumah dan mendiaminya, lembu sapimu. Semuanya bicara tentang apa sih? Materi. Saya mau bilang saudara bahwa bukan Tuhannya nggak kurang melihat gitu ya, bukan Tuhannya telinganya kurang mendengar apa yang kita alamin, bukan. Kenapa sih gitu? Karena banyak sekali jemaat Tuhan yang hari-hari ini memandang kehidupannya cuma dari sudut pandang sulitnya aja gitu ya, cuma dari sudut pandang persoalan-persoalannya aja. Mereka pikir Tuhan gak lihat. Banyak orang berpikir Tuhan kurang mendengar. Capek-capek dari bulan Maret berdoa bersama untuk kondisi bangsa, kondisi dunia, pandemi ini. Tapi pada sampai hari ini tanggal 31 Desember 2020, malam pergantian tahun, kondisi tetap sama. Bahkan semakin parah, saudara. Lalu ini salah siapa? Lalu kita harus gimana? Saudara, Tuhannya bangsa Israel sama Tuhannya kita hari ini yang kita sembah, itu sama. Kalau dulu mereka ditolong Tuhan, apa kita cuma mau menjadikan Alkitab sebagai sejarah? Atau kita cuma menjadikan Alkitab cuma sebagai cerita pada masa yang lalu? Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dengan hati nurani gitu ya. Hati nurani yang terbuka. Bahwa apa yang terjadi di tahun 2020, apa yang terjadi di tahun 2020 bagi setiap kita. Saudara jangan takut, saudara jangan khawatir, jangan berpikir bahwa keadaan saudara itu sudah sangat sulit. Jangan khawatir saudara, masih banyak orang yang jauh lebih sulit dari saudara kok. Jadi jangan merasa kehidupan kita sudah paling hancur aja gitu tahun 2020 ini. Enggak saudara. Tuhan bukan yang gak lihat, Tuhan bukan yang gak dengar. Tapi Tuhan memang izinkan semuanya terjadi seperti yang bangsa Israel alami. Tuhan izinkan kepanasan, Tuhan izinkan kedinginan, Tuhan izinkan kehausan, kelaparan. Supaya apa? Supaya kita mengakui bahwa saya gak bisa Tuhan. Supaya kita mengakui bahwa saya memang tidak mampu tanpa Tuhan. Kalau kita pikirkan dengan baik-baik saudara, apa yang kita lewatin di tahun 2020 itu sangat tidak mungkin dengan kekuatan manusia. Gak mungkin dengan hitung-hitungan gajimu, gaji suamimu, dengan kondisi perusahaanmu, jauh dari kata mungkin. Kita bisa bertahan sampai dengan hari ini. Tapi kenyataannya, lagi-lagi kita lihat, kita ada sampai dengan malam hari ini. Amin. Jadi bukan karena Tuhan tidak melihat, bukan karena Tuhan tidak mendengar, tapi Tuhan memang izinkan kok itu semua. Ulangan 8 mencatat, Tuhan mengizinkan itu semua supaya Tuhan tahu siapa orang yang sungguh-sungguh berpegang pada Dia. Ini masa-masa yang justru harus kita sadarin saudara. Sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga-keluarga Kristen. Jangan cuek-cuek aja dalam masa ini. Malam hari ini, malam terakhir di tahun 2020. Pertanyaan saya, mau Bapak Ibu Saudara akhiri seperti apa tahun ini? Mau kita mulai seperti apa besok, tahun 2021? Kalau kita masih melihat masalah, hidup kita akan gitu-gitu aja saudara. Ibadah malam hari ini saya gak mau cuma bicara masalah janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan, hal-hal yang manis, hal-hal yang ya banyak hamba Tuhan di malam tahun baru hanya memperkatakan, saudara pasti diberkati tahun depan, saudara pasti sehat, saudara pasti hidup melimpah-limpah. Itu cuma bonus saudara. Esensinya bukan itu toh kita jadi orang Kristen. Bukannya tidak boleh kita bicara tentang janji, tentang berkat gitu ya. Tapi itu semua adalah bonus. Yang utama adalah bagaimana kita mengakhiri tahun 2020 dan mengawali tahun 2021 dengan sikap hati yang benar. Sesulit apapun, seberat apapun tahun 2020, buktinya Tuhan tetap menyertai kok.
Kita masih ada sampai dengan malam hari ini sebagaimana kita ada. Semua karena apa? Semua karena siapa? Seorang konglomerat di Jakarta aja mengalami kemerosotan income yang gila-gilaan. Apalagi kita yang hanya jadi karyawan-karyawan biasa. Jangan ngerasa mampu, ngerasa bisa, ngerasa kuat, enggak mungkin saudara. Kita ada sebagaimana kita ada malam hari ini di penghujung tahun. Semua karena penyertaan Tuhan. Kalau kita lihat tahun 2020 dari sudut masalah, semua buruk. Tapi kita punya sikap hati yang benar. Kalau kita punya sikap hati yang benar, yang mau merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita akan lihat 2020 dan berkata semua baik. Semua baik. Saya mau ajak kita semua bersyukur. Perikop Ulangan 8 ini dengan judul bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Musa mau bangsa Israel bersyukur akan apa yang sudah mereka alami selama 40 tahun. Musa mau sebelum masuk tanah perjanjian mereka sadar betapa baiknya Tuhan Allah selama 40 tahun menyertai menolong mereka sekalipun masalah tidak pernah berhenti. Tapi penyertaan Tuhan juga tidak pernah berhenti. Mari bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidupku. Apapun itu. Saat ini mari tengok ke belakang. Lihat sepanjang tahun 2020. Betapa dahsyat Tuhan bekerja. Betapa dahsyat Tuhan berperkara atas keluargamu dan keluargaku. Atas hidupmu dan hidupku. Atas pekerjaanmu dan pekerjaanku. Atas semua aspek hidupmu dan hidupku. Karena pada dasarnya rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera. Kita semua gak ada yang tahu hari esok. Kita semua gak ada yang tahu besok akan seperti apa, saudara. Kita gak pernah tahu kita aja gak pernah sangka 2020 jadi seperti ini. Demikian juga tahun 2021, kita juga gak akan pernah nyangka, kita juga gak akan pernah tahu besok udah ganti tahun ini akan terjadi apa. Kita gak pernah tahu. Tapi kita selalu percaya dan kita berharap tahun 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik. Setiap tahun baru pasti kita berharap, berdoa, tahun depan lebih baik Tuhan, tahun depan lebih baik Tuhan. Yes, amin. Tapi sekalipun keadaanmu tidak membaik, keadaanku tidak membaik, atau bahkan memburuk, saya mau bilang, tetaplah percaya. Gak ada yang berharap besok akan jadi lebih buruk. Tapi saya mau bilang, kita sebagai orang-orang yang beriman, kita sebagai orang-orang yang percaya Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan, sekalipun besok jadi hari yang buruk, sekalipun besok keadaan dunia tidak membaik, sekalipun besok COVID-19 belum pergi dari bumi ini, tetaplah percaya saudara. Tidak ada alasan kita untuk tidak percaya kepada Yesus Tuhan, hanya karena masalah-masalah yang kita alami. Kalau dulu dalam badai persoalannya, kita semua punya persoalan saudara. Kalau dulu sepanjang tahun ini, bahkan berapa umur saudara saat ini? Berapa puluh tahun umur saudara saat ini? Kalau selama puluhan tahun ini Tuhan menolong, masa iya Tuhan tidak menolong yang besok? Seperti Daud waktu melawan Goliat. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Tuhan juga yang akan menolong aku untuk menghadapi Goliat. Tuhan yang kita sembah, makanya pastikan Tuhan yang saudara sembah itu Tuhan yang sama. Tuhan Yesus Kristus, Mesias, Raja di atas segala Raja, Juru Selamat dunia. Pastikan Tuhanmu Yesus Kristus, sembah Yesus Kristus, maka dia akan tetap menolong engkau. Dia akan tetap menyertai engkau. Sampai selama-lamanya, dia tetap Allah yang sama, yang pasti akan menyertai dan menolong.
Namun apabila keadaan membaik, saudara, ingat pesan Musa. Firman Tuhan berkata lewat Musa di dalam kitab Ulangan, sekalipun keadaan kita membaik pada akhirnya, jangan sampai kita tinggi hati. Jangan sampai kita lupa bahwa perjalanan yang sudah kita lalui sekian lama bersama dengan Tuhan, ketika kita lolos, kemudian kita raih kemenangan itu, jangan jadi kita tinggi hati dan lupa akan pertolongan Tuhan. Lalu mulai berkata, ya iyalah, ini kan karena saya, karena kemampuan saya, karena keuangan saya. Ayat 17 bilang apa? Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Seandainya 2021 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun ini, saudara. Jangan sampai dalam hati kita berkata demikian. Ingat, apa yang sudah Tuhan lakukan, apa penyertaan Tuhan yang sudah kita alami di sepanjang tahun ini, jangan jadi sia-sia. Kita sudah lihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dahsyat di tahun ini. Jangan sampai tahun 2021 kita masuki dengan kesombongan. Kita boleh percaya, kita harus percaya. Tapi sekalipun hal-hal baik menurut kita tidak terjadi, bukan berarti Tuhan tidak baik. Saya mau bilang sama saudara untuk mempersiapkan yang terburuk dalam kehidupan ini. Kita harus percaya, ya betul kita harus percaya. Tapi kita manusia, kita punya bagian yang harus kita kerjakan. Jangan cuma mau terima janji Tuhan, tapi gak mau mengerjakan bagianmu. Saya gak akan lama saudara malam hari ini. Saya mau saudara juga punya banyak waktu bersama dengan keluarga di rumah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setelah ibadah ini saudara mau beribadah bersama, mau berdoa bersama dengan keluarga, suami istri, anak-anak di rumah, silahkan. Jangan terlalu lama bergadang, bakar-bakaran ya. Jangan, ya usah lah, petasan-petasan itu udah gak zaman gitu ya. Jangan mabuk-mabukan saudara. Makan-makan boleh, tapi ingat, besok bangun pagi harus ibadah. Biasanya orang Kristen malam tahun baru udah ibadah malam tahun barunya lama ya kan, sampai jam 1, jam 2 pagi. Belum lagi bakar-bakarannya. Belum lagi petasan-petasannya. Tidur-tidur jam 4, jam 5. Bangun udah siang. Boro-boro pengen ibadah. Ya saudara ya, jadi saya gak akan lama-lama malam hari ini. Saya cuma mau mengingatkan sama saudara bahwa ingatlah, bersyukurlah kepada Tuhan karena kebaikannya. Tapi sekalipun tahun 2001 bukan tahun yang sepertinya bukan kayak orang bilang apa ya, bukan tahun saya gitu. Sepertinya keberuntungan tidak berpihak pada kita. Sekalipun memang seperti itu, kita tetap harus percaya dan tetap harus bersyukur. Amin. Allah yang menolong Israel keluar dari tanah perbudakan, padang gurun, dan masuk ke tanah perjanjian adalah Allah yang sama, yang hari ini sampai selama-lamanya juga akan menolong saudara dan saya. Akan menyertai keluargamu dan keluargaku. Saya undang tim musik. Malam hari ini saudara, tetap mengucap syukur akan apapun yang Tuhan sudah buat. Mengucap syukurlah dan percayalah penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Sekalipun badai persoalan juga ada. Sebab Tuhan berjanji, Dia menolong, Dia menyertai. Pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa. Dan dalam setiap pencobaan itu ada jalan keluar yang Tuhan tawarkan. Persoalannya, saudara mau berjalan di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Mari akhiri tahun 2020 dengan ucapan syukur. Dengan keyakinan
dengan kepercayaan bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus yang sama, yang selama tahun 2020 menolong saudara dan saya di tahun 2021 dan seterusnya jugalah yang akan menolong kita. Amin. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku, sebab Allah Tuhanku itu kekuatanku. Apapun yang terjadi di tahun 2021, percayalah saudara, Tuhan menyertai. Jangan pernah menyerah saudara. Tetap percaya, melekat dan andalkan Tuhan selalu. Apapun keadaanmu, percayalah rancangannya selalu yang terbaik. Mari sama-sama kita angkat satu pujian. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama kita katakan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan, jangan jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa saudara. Jangan berputus, sebab mujizat Tuhan ada saat hati kita menyembah Dia. Saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, mujizat Tuhan ada saudara. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan Yesus. Malam hari ini ajar setiap kami Tuhan untuk punya hati yang mau merendahkan hati setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Ajar setiap kami mau bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sepanjang tahun 2020 kami tahu Tuhan, banyak persoalan, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak kesulitan, banyak tantangan dalam hidup kami. Tapi kami percaya, sekalipun itu semua sudah terjadi, sekalipun itu semua memang kami alami berat Tuhan, tapi kami lihat bukti nyata bahwa penyertaan Tuhan juga sempurna atas hidup kami Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri Tuhan.
Engkau senantiasa memberikan kekuatan dan pertolongan itu kepada setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu kami mau menutup tahun ini Tuhan dengan ucapan syukur, dengan rasa percaya kami kepadamu Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menolong dan menyertai kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan. Hamba terbatas, tapi hamba percaya ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang tidak terbatas untuk terus mengingatkan setiap kami akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sementara kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, Tuhan yang suci kuduskan setiap apa yang kami persembahkan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari sama-sama yang siap memberi kita katakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan dapat mentransferkan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian ke nomor rekening BCA dengan nomor 2910282487. Saya ulangi, ke nomor rekening BCA dengan nomor 2910282487 atas nama Stefano Paulo Rumbaya. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Aku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Terima kasih untuk persembahannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus di malam tahun baru yang indah ini. Buat pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna untuk menebus dosa kita. Bahwa Tuhan Yesus telah lahir ke dunia, Dia telah menebus setiap saudara dan saya, untuk sama-sama kita biar berpesta di dalam kerajaan sorga. Mari kita siapkan roti dan anggurnya. Kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Kasih aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur, 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 bersyukurlah
setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Lebih sungguh katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Saya undang untuk Gembala Sidang Karena Family Church untuk dapat memimpin dalam perjamuan kudus di malam hari yang indah ini. Dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Lebih lagi katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. ku sembah, Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ya, haleluya. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus yang balaskan setiap rupiah korban persembahan syukur yang ditabur bagi gereja ini. Ya, di penghujung tahun ini kita bersyukur karena penyertaan Tuhan sempurna ya. Besok kita masuk di tahun yang baru, lembaran yang baru, hari yang baru. Kita percaya saudara, Tuhan sudah menyiapkan suatu hal yang besar bagi kita di tahun yang baru itu. Mari sama-sama siapkan roti dan anggur. Bagi saudara yang tidak ada roti atau tidak ada hosti, boleh pakai roti tawar atau crackers. Ya, selalu saya ingatkan jangan pakai roti daging, roti keju ya saudara. Repot mas saya. Kalau tahun baru gini banyak kan, nanti orang pada makan segini. Ada mereknya kan, repot nanti. Yuk siap-siap, kita menyiapkan hati kita. Kita boleh satukan hati kita untuk berdoa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah tutup tahun pada malam hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah, kami sudah dengar kebenaran-Mu, bahkan kami sudah memberi yang terbaik bagi gereja-Mu. Sebentar kami menyiapkan hati kami untuk terima tubuh dan darah Yesus. Ampuni setiap kami, layakkan setiap kami untuk terima roti, untuk terima tubuh dan darah Yesus, agar setiap kami boleh dilayakkan, agar setiap kami boleh disembuhkan, terima pemulihan, bahkan terima penebusan dosa. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, angkat tinggi roti di atas kepalamu dengan iman percaya bersama-sama dengan saya. Kita boleh katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Yang pertama yang memberikan kami bersama keluarga kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Dan yang kedua yang menyempurnakan agar tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, yang tertombak di atas kayu salib. Hari ini kami percaya setiap kami, siapapun antara kami yang hari ini sakit, kami percaya setiap sakit kami, baik secara jasmani maupun secara rohani, semuanya disembuhkan Tuhan. Dan hari ini segala penyakit, penderitaan, semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan mempercaya kita terima, kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi anggur di atas kepala kita. Dengan iman percaya bersama-sama dengan saya kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sinar darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru dan yang kekal.
Dan hari ini kami bersyukur karena lewat pengorbanan darah Yesus di atas kayu salib, hari ini kami semua ditebus dari segala dosa, kesalahan dan masa lalu kami. Dan hari ini kami semua berjanji untuk sungguh-sungguh hidup dan pertobatan. Kami menolak segala dosa, segala setan-setan dan segala perbuatannya. Hari ini ampuni segala dosa kami, kesalahan kami ya Bapa. Memasuki tahun yang baru 2021, kami doa agar keluarga kami dijauhkan dari namanya poligami, poliandri, bahkan perceraian. Bahkan kami doa agar dalam rumah tangga kami tidak ada keributan, tidak ada kecekcokan. Bahkan rumah tangga kami saling mendoakan, saling menyelamatkan, saling mengampuni. Dan keluarga kami hidup di dalam kasih mula-mula. Dan yang kedua, dengan darah Yesus kami bersyukur. Karena lewat darah Yesus setiap kami diprogramkan untuk menjadi warga kerajaan surga. Sebagai warga kerajaan surga kami tahu kami terima jaminan. Dan hari ini kami percaya kami akan punya rumah di bumi, kami punya rumah di surga, bahkan tidak akan mengembara. Bahkan hidup kami tidak akan minta-minta roti. Diberkati usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, proyek-proyek kami diangkat naik, tidak turun. Jadi kepala, bukan jadi ekor. Dan tahun 2021 setiap pekerjaan kami hari ini diberkati Tuhan. Terus Tuhan angkat naik. Bahkan yang belum punya pekerjaan, masuk tahun 2021 kami percaya punya pekerjaan. Bahkan di tahun 2021 yang punya perencanaan untuk menikah diberkati agar punya pasangan dan boleh menikah di tahun 2021. Dan hari ini kami bersyukur karena lewat pengorbanan darah Yesus setiap kami juga diprogramkan sehat sempurna, tidak sakit-sakitan, dari ujung kepala sampai telapak kaki sempurna sehat. Bahkan hari ini kami percaya segala penyakit kami, segala kelemahan tubuh kami, semuanya sudah ditanggung, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan yang mempercayai kita terima, kita minum inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara, bagi saudara yang ada minyak urapan boleh angkat tinggi minyak urapan kita. Sama-sama kita berdoa untuk minyak urapan ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, setiap tetes, setiap olesnya punya kuasa untuk menyucikan, menguduskan, mentahirkan segala sesuatu, untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia mulia serupa segambar seperti hari ini. Kami percaya ketika dioleskan kepada yang sakit sembuh, dioleskan pada pintu rumah kami, keluar masuk kami diberkati, dioleskan kepada dahi keluarga kami, anak-anak kami, suami kami, istri kami, semuanya terpelihara sempurna, bahkan dijauhkan dari setiap virus COVID-19 yang sedang merajalela di Indonesia. Kami doa masuk tahun 2021 kami beserta keluarga sempurna sehat. Bahkan ketika kami pakai minyak urapan ini, setiap apapun yang kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang buat berhasil. Haleluya, amin. Ya, kita bersyukur saudara, kita sudah di penghujung tahun 2020. Kita akan masuk ke tahun yang baru bersama dengan Tuhan di 2021. Dan kita percaya kalau sampai hari ini saudara, di penghujung tahun 2020 saudara, kita masih bisa melewati masalah yang terjadi dalam hidup ini, semua karena kasih Tuhan dalam hidup setiap kita. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kepintaran, kecerdasan atau apapun, semua karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya percaya kita gak akan bisa melaluinya. Oleh sebab itu saudara, saya minta Ibu Gembala boleh di samping saya. Memasuki tahun 2021, saya Pastor Stefano Rumbayan dan Ibu Gembala Ibu Fianti Yunilda mau mengucapkan selamat menyongsong berapa jam lagi ya, selamat memasuki tahun 2021. Doa saya buat setiap jemaat Tuhan dimanapun berada, masuk 2021 punya kekuatan yang baru, punya sukacita yang baru, punya spirit yang baru, karena kita punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Oke Bapak Ibu, nanti kita akan berjumpa lagi di bulan Januari tahun 2021. Nanti akan ada update-nya. Kita akan ibadah minggu pertama di tahun 2021. Nanti tanggalnya akan diupdate di sosial media dari Kana Family Church. Dimanapun kau berada hari ini, tutup matamu. Dengan kesungguhan hatimu bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiralana bersyukuralana bersyukuralana bersyukuralana. Kiralana bersyukuralana bersyukuralana bersyukuralana. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi dari awal naik ke pujian. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh herankah betapa kami kagum. Besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herankah betapa kami kagum. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh indahnya, oh herannya. Musik mengelondangan itu. Di penghujung tahun 2020 ini saudara, ketika kita bisa sampai ke tahap ini, semua bukan karena kuat gagah kita saudara. Semua karena kasih-Nya dalam hidup setiap kita. Dia menyertai kita sampai akhir tahun ini saudara. Mari bersama-sama kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bulan demi bulan, hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik dalam hidup setiap kita. Bahkan sampai penghujung tahun ini kita masih sehat, masih diberikan kekuatan, masih diberikan damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, karena Ia mengasihi kita saudara. Hari ini saya mengajak setiap kita berdoa, naikkan syukur-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini
aku masih bisa melewati hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan akan berganti tahun Tuhan. Kami tahu, kami sadar, kami gak akan pernah bisa Tuhan kalau gak ada Engkau bersama kami. Terima kasih kalau orang tua kami masih boleh sehat. Terima kasih kalau anak-anak kami masih boleh sehat. Terima kasih kalau suami istri kami masih boleh sehat. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih kalau sampai hari ini keluarga kami terpelihara sehat Tuhan. Sekalipun virus ini datang melanda di negeri kami Tuhan, tapi itu gak mengurangi sedikit pun kasih-Mu dalam hidup kami. Kau tetap menyertai kami, Kau tetap mengasihi kami, Kau tetap menjaga setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Hanya ini yang bisa kami ucapkan kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Selalu di akhir tahun ini sama-sama naikkan syukur-Mu, katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Bukan memuji-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu. Ku kan memuji-Mu.
Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan hingga penghujung tahun 2020 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu bahwa Kau Allah yang selalu menyertai setiap kami dan tidak pernah meninggalkan setiap kami sedetik pun. Dan Kau Allah yang selalu menjaga setiap kami sehingga kami tidak sampai jatuh dan tergeletak. Semua karena kebaikan kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan Yesus. Kau telah memakai hamba-hamba-Mu, imam musik, worship leader, di media, soundman, bahkan istri hamba yang Kau pakai sebagai saluran berkat untuk menyampaikan isi hati-Mu. Hamba berdoa Tuhan Yesus secara pribadi, melepaskan berkat buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani sepanjang hari ini. Berkati sahabat hamba, Bapak Robin bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak. Berkati rumah tangganya, berkati setiap aspek kehidupannya, keperluannya diberkati Tuhan. Dan dalam setiap apapun yang dikerjakan, hamba doa semuanya Tuhan buat berhasil. Bahkan proyek-proyeknya, tender-tendernya dalam bisnis properti diberkati Tuhan. Dan kami percaya masuk 2021 berkat yang baru dicurahkan bagi hamba-Mu. Dan hamba percaya setiap keperluan apapun bagi keluarga hamba-Mu akan selalu tercukupi dalam nama Yesus. Bahkan worship leader hari ini diberkati Tuhan. Saudara Oscar sebagai Kabid Presiden Worship dan juga Saudara Elis diberkati Tuhan. Berkati Oscar, Nang Boru juga diberkati, Nang Boru Ruth. Berkati Nang Borunya sehat, umur panjang, penyertaan Tuhan sempurna dimanapun Nang Boru sedang berada. Hamba percaya kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu menyertai Nang Boru Ruth senantiasa. Bahkan Oscar dalam pekerjaannya selalu dilindungi pagari. Diangkat Tuhan terus naik, dipromosikan jadi kepala bukan jadi ekor. Dan biarlah setiap apapun yang ia kerjakan dalam melayani Tuhan, Tuhan Yesus yang balaskan apapun yang sudah ia tabur bagi pelayanan di tempat ini. Bahkan saudara Elis juga diberkati, orang tuanya diberkati Tuhan. Agar masuk tahun 2021 doa hamba boleh ada bibit-bibit pertobatan di dalam keluarganya. Papanya, mamanya boleh mengenal siapa Allah yang saudara Elis sembah. Dan hamba juga doa Tuhan, masuk 2021 pasangan yang daripada Tuhan juga Tuhan kirimkan, Tuhan berkati. Agar hamba-Mu ini boleh menemukan pasangan yang sepadan, yang takut akan Tuhan, yang daripada Tuhan. Dan juga berkati pekerjaannya Tuhan selalu angkat naik, tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dan apapun yang ia tabur sepanjang pelayanan di Kana Family diberkati Tuhan juga. Kami doa Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan tercurah. Dan saudara Ridwan juga diberkati Tuhan, bersama orang tuanya Bu Devi diberkati. Berikan kesehatan, umur panjang, jantung yang baru daripada Tuhan. Agar Ibu Devi tetap sehat, sempurna. Manapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Saudara Tuhan juga diberkati sempurna sehat. Dan biar apapun yang dikerjakan Tuhan asal buat berhasil. Berkati anak muda ini Tuhan. Dan kiranya apapun yang ia tabur di pelayanan Kana Family Church juga diberkati Tuhan senantiasa. Kau yang memberkati jeripaya mereka. Kami percaya. Jadi lelah kami dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Apapun yang kami kerjakan Tuhan yang selalu buat berhasil. Bahkan saudara Natali yang tidak bersama kami juga diberkati. Berkati agar selalu sehat, manapun pergi melangkah aman dan perlindungan Tuhan. Orang tuanya diberkati Tuhan, adik-adik diberkati Tuhan. Saudara Evangelis William juga diberkati Tuhan. Bersama dengan orang tua Pak Yudit dan Ibu Ivan diberkati. Adiknya Etun juga diberkati senantiasa. Dan hamba juga tidak lupa berdoa buat ibu mertua hamba, Kabit Konseling dan Pelepasan di Kana Family Church. Tuhan Yesus yang berkati, menjadi teladan, menjadi berkat, menjadi orang tua bagi kami di tempat ini. Bahkan hamba juga doa diberikan umur panjang, kesehatan yang prima daripada Tuhan Yesus. Bahkan orang tua hamba juga diberkati selalu sehat sempurna. Dan juga hamba doa buat kakak ipar hamba, Kak Happy bersama Kak Uki.
Bersama Joel, Joran, Johanna diberkati Tuhan senantiasa. Biarlah keluarga ini selalu disertai dengan kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidupnya. Yang nama juga doa buat kakak ipar hamba, Kak Eva dan Bang Harun juga diberkati Tuhan bersama anaknya Salu. Berkati keluarga kami semua Tuhan dimanapun berada. Biarlah apapun kami kerjakan dibuat Tuhan Yesus selalu berhasil. Masuk 2021 kami boleh sama-sama bergandengan tangan menjadi keluarga yang terus takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang semakin baik di dalam Tuhan. Dan juga hamba dan istri juga Tuhan Yesus selalu berkati agar dalam memimpin gereja ini masuk usia 1,5 tahun Tuhan Yesus yang berkati gereja ini senantiasa. Karena kami tahu Tuhan, gereja ini bukan milik kami, gereja ini milik Tuhan. Dan kami percaya setiap apapun yang dibutuhkan Tuhan Yesus yang cukupkan. Kami percaya setiap apapun yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan akan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapak yang baik, berkati orang tua hamba Ibu Maria dan adik-adik hamba Elanando, diberkati Tuhan sehat sempurna, umur panjang, masuk 2021 berkat-berkat Tuhan tercurah bagi keluarga hamba. Dan juga hamba juga doa buat paman hamba, paman Edison bersama dengan istri diberkati Tuhan juga. Hamba doa agar kasih Tuhan selalu melimpah, bahkan paman hamba, paman Ferison bersama dengan istri yang hari ini sedang berada di karantina. Kami doa Tuhan Yesus agar pemulihan terjadi bagi keluarga hamba. Dan hamba percaya setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang gak bisa hamba sebutkan satu persatu, siapapun mereka yang menyaksikan. Kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari berkat-berkatnya Tuhan. Dan pada akhirnya kami mengakhiri doa kami. Tangan kami akan terangkat. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan untuk terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluar masukmu. Hari ini di penghujung tahun 2020, Tuhan akan memberkati engkau dan menyertai engkau dengan wajahnya. Tuhan akan mengangkat engkau naik, tidak turun, jadi kepala bukan jadi ekor. Dan hamba doa hamba, tahun 2021 berkat Tuhan tercurah bagi keluargamu dan keluargaku. Dan terimalah berkat, rahmat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis daripada Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai daripada malam hari ini sampai masuk 2021 dan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan tercurah bagi keluargamu dan keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah diberkati bersama-sama boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak terasa kita sudah di penghujung acara ibadah tahun baru ini. Kami segenap keluarga Kana Family Church, Gereja Kana Family Church mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Kiranya di tahun baru 2021 penyertaan Tuhan yang sempurna terus menyertai Bapak Ibu Saudara dan sekalian. Sekali lagi kita ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru Bapak Ibu Saudara sekalian. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.
Dadah.